Ada orang enggak bercanda, pegang kuping temannya bunyi kentutnya. Oh iya, bercanda dia mau buat temannya ketawa. Duduk sama istrinya dikentutin sama dia. Kalau tidak ada kesalahan orang kafir itu tiba-tiba saja tetangganya digunjing sama dia. Tuh ngapain beli mobil baru tuh? Kafir lagi. Misal. Enggak boleh. Ada hadis sahih kalau teman-teman ikuti di YouTube ceramah saya tentang bedah kitab Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada hadis sahih di hari kiamat nanti Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman mengatakan demi zat dan kemuliaanku, ya. Demi kemuliaanku kata Allah SWT, demi kemuliaanku tidak akan masuk surga penghuni surga, orang muslim, orang mukmin yang sudah pasti masuk surga, tidak akan masuk surga selama masih ada haknya ahli neraka padanya. Artinya orang kafir yang pasti masuk neraka, tapi dia punya hak. Mungkin si muslim ini masuk surga, tapi dia pernah mengambil duitnya si kafir, masih ada nyantol itu, ada masalahnya. Kata Allah SWT, demi kemuliaanku tidak akan pernah masuk seorang ahli surga ke surga selama penghuni neraka masih punya hak dengan dia, kecuali sudah kisos, dikembalikan. Kalau mungkin pertanyaan sih teman-teman, orang kafir kan nggak butuh pahala. Sekarang misalnya dia pernah diambil hartanya, nilai hartanya misalnya 100 pahala. Bukan berarti pahala muslim dikasih ke dia nggak ada gunanya, dia akan masuk neraka. Tapi pahala muslim dengan nilai kadar dosa itu 100 dihilangkan sehingga derajatnya di surga turun. Jelas ya? Kemudian lanjutan hadis kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, demi keperkasaanku tidak akan masuk neraka penghuni neraka selama masih ada haknya penghuni surga darinya. Ada orang kafir nih, jelas-jelas sudah langsung dicemplungin ke neraka. Tapi ternyata dia pernah ngambil haknya si muslim, pernah segala macam. Muslim ini sudah pasti lolos ke surga. Allah belum masukkan ke surga, dipanggil si kafir, lihat kadar kesalahan dia pada si muslim. Misal bobotnya 1000 pahala ini kalau dinilai. Maka dikasihlah tambahan pahala oleh Allah 1000 si muslim untuk angkat derajatnya di surga. Si kafir tak masuk neraka. Jadi orang kafir pun tidak boleh teman-teman sekali. Tidak boleh sama sekali. Jadi bukan berarti orang kafir kita bisa semena-mena semau kita, nggak boleh. Teman saya selalu mengajak orang puasa Senin Kamis, tapi sudah 2 kali saya pergoki dia tidak puasa. Bagaimana nasibnya Ustaz? Haruskah saya tegur dia? Ya tentu saja. Kan puasa sunnah. Mungkin dia mayoritas waktunya puasa. Kebetulan pas antum dapat, bukan kepergok gitu. Pergok ini enggak enak lah bahasnya. Seperti orang yang sengaja buat dosa, enggak. Dia puasa sunnah boleh dibatalin. Ya? Apalagi orang yang sudah berumah tangga, mungkin memang pada saat itu dia butuh biologis, maka dia tidak puasa. Kita nggak tahu. Dia batalin puasa sunnahnya misalnya. Atau mungkin memang dia pada pagi hari sakit mahnya, dia harus sarapan. Dia mau puasa nanti ke depan. Jadi banyak cara. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Carilah alasan positif untuk saudaramu. Gitu kan? Kalau mau tanya-tanya, loh bukannya kemarin suruh puasa, kenapa nggak puasa? Maaf ya saya cuma tanya saja. Oh iya, saya tadi pagi sakit mah, oh saya begini, oh saya begini. Oh ya memang tadi saya punya udzur, ya sudah. Kalau dia sudah bilang dia punya udzur, sudah usah tanya apa udzurmu. Nggak perlu. Kemudian sabda Nabi SAW juga sama ya teman-temannya, tidak boleh gemar mencela, tidak boleh gemar melaknat, tidak usah suka berbuat keji. Berbuat keji itu suka iseng, ganggu orang. Itu perbuatan keji. Sengaja pukul, sengaja sembunyiin barangnya orang. Jangan dijadikan bercanda ini teman-teman. Hah? Maaf, sengaja buang angin, ganggu temannya. Nah, iya. Kemarin ada orang nanya di bahasan saya di Bulughul Maram, Ustadz bagaimana saya ini suka tidak bisa tahan diri, selalu keluar angin. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak tahan kalau saya lagi sholat? Saya bilang sebelum saya jawab saya bilang gini, ini adalah sebuah hal yang dibiasakan. Coba kalau antum biasakan teman-teman tidak buang angin sembarangan. Maaf saya bahasakan ini. Antum tidak akan terbiasa di depannya orang. Bahkan subhanallah kita akan melepaskan angin itu di tempatnya saja, di WC. Yang lainnya tidak pernah. Ada orang enggak bercanda. Pegang kuping temannya bunyi kentutnya. Oh iya. Bercanda dia mau buat temannya ketawa. Duduk sama istrinya dikentutin sama dia.
Kenapa ini? Dianggap bercanda, jangan. Nanti akhirnya jadi kebiasaan. Nanti antum biar depannya tamu juga begitu. Jadi nggak bisa tahan, gitu kan? Saya pernah menghadiri, mengunjung rumah orang gitu. Jadi tuan rumahnya duduk sambil ngobrol sambil kentut gitu. Saya duduk di situ, entah ya, bagi saya sesuatu yang aneh. Kenapa harus ada ini? Kan subhanallah secara fitrah ada hal-hal yang Allah buat kita tidak suka itu. Ya? Tidak suka orang ngupil, orang apalah angin itu, apalah itu orang sembunyikan barang-barangnya orang lain. Sebenarnya fitrahnya orang tidak suka. Cuma syaitan kemas seakan-akan itu lucu sehingga dijadikan bahan bercandaan. Jadi ini semua harus diulang, harus diulang. Ini sama dengan istilah tadi dikatakan fahish. Fahish itu suka berbuat keji, iseng. Nabi mengatakan orang mukmin tidak boleh begitu. Ada orang enggak bercanda, pegang kuping temannya bunyi kentutnya. Oh iya, bercanda dia mau buat temannya ketawa. Duduk sama istrinya, istri dikentutin sama dia.